Teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait pekerja outsourcing atau alidaya. Di sesi ini kita akan kemas dalam bentuk sesi tanya jawab. Yuk teman-teman, kita belajar bareng bersama saya Budi di Rewata Channel. Teman-teman, pekerja yang dipekerjakan dalam kegiatan alidaya atau pekerja outsourcing memiliki karakteristik utama, yakni tidak memiliki perjanjian kerja langsung dengan perusahaan tempatnya bekerja. Pekerja terikat perjanjian kerja dengan perusahaan alidaya yang telah memiliki perjanjian pengalihan pekerjaan dengan perusahaan tempatnya bekerja. Perlindungan pekerja, upah, dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta bila di kemudian hari terjadi perselisihan yang timbul, menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Dengan sistem kerja demikian, pekerja rentan mengalami kondisi kerja yang tidak tentu, tidak aman, tidak pasti, dan tanpa perlindungan. Oleh karenanya, penting mengetahui batasan, syarat kerja, hak dan kewajiban pekerja, perusahaan alidaya, dan perusahaan pemberi kerja. Teman-teman, coba yuk kita bahas satu-satu dari sesi-sesi ini terkait pertanyaan-pertanyaan, nanti mungkin kita akan berikan jawabannya juga. Apa yang dimaksud dengan outsourcing, teman-teman? Outsourcing berasal dari kata out dan source. Kata out yang berarti luar dan kata source berarti sumber. Jika diartikan secara harfiah, outsourcing adalah sumber dari luar. Terjemahan bebas dari outsourcing dapat diartikan sebagai petunjuk pihak dari luar perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan atau menyediakan barang bagi kepentingan perusahaan tersebut. Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang untuk pertama kali membuka sistem kerja outsourcing di Indonesia menyebut outsourcing atau alidaya sebagai kondisi di mana perusahaan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja atau buruh yang dibuat secara tertulis. Aturan ini dicabut oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, JOPP Nomor 35 Tahun 2021 tentang perjanjian kerja, waktu tertentu, alidaya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja, yang menyebut alidaya adalah pengalihan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati antara perusahaan alidaya dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Teman-teman, apakah undang-undang mengatur mengenai perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing? Ya, mengenai aspek hukum hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan perusahaan outsourcing diatur dalam pasal 66 ayat 1 Undang-Undang 13 tahun 2003 JO Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, yakni bahwa hubungan kerja antara perusahaan alidaya dan pekerja atau buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis, baik perjanjian kerja waktu tertentu maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Lebih lanjut, pada pasal 18 dan pasal 19 PP 35 tahun 2021 mengatur ketentuan perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Teman-teman, bagaimana sistem kerja outsourcing? Perusahaan alidaya yang merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu membuat perjanjian yang disepakati dengan perusahaan pemberi pekerjaan. Sedangkan pekerja mesti sehari-hari bekerja di lokasi kerja perusahaan pemberi kerja, namun tidak memiliki perjanjian kerja langsung dengan perusahaan pemberi kerja, melainkan dengan perusahaan alidaya, atau dengan kata lain, pekerja menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Apa saja syarat perusahaan outsourcing atau alidaya? Pasal 20 PP 35 tahun 2021 menyebutkan setidaknya ada dua hal yang menjadi syarat untuk mendirikan perusahaan outsourcing, yakni 1. Perusahaan alidaya harus berbentuk badan hukum, dan 2. Wajib memenuhi perizinan berusaha, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut, karena belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 JOPP 35 Tahun 2021, maka masih berlaku ketentuan lama mengenai persyaratan perusahaan outsourcing sebagaimana diatur dalam Permenaker Nomor 19 Tahun 2012
JO Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sebagai berikut. 1. Izin usaha perusahaan jasa penyedia pekerjaan berlaku di seluruh Indonesia dan berlaku selama perusahaan menjalankan usaha. Pendaftaran perjanjian penyedia jasa pekerja antara perusahaan JPP dengan perusahaan pemberi kerja didaftarkan pada Disnaker kabupaten atau kota tempat pekerja dilakukan. Perusahaan JPP wajib membuat PKWTT atau PKWT dengan pekerjanya dan perjanjian kerja tersebut wajib dicatatkan kepada Disnaker kabupaten atau kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Apa saja jenis pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerjaan outsourcing? Pasca Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020 JOPP 35 Tahun 2021, alidaya tidak lagi dibedakan antara pemborong pekerjaan atau penyedia jasa pekerja. Alidaya tidak lagi dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang, core, non-core bisnis, sehingga tidak ada lagi pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialidayakan. Jenis pekerjaan yang bisa dialidayakan tergantung pada kebutuhan sektor. Aturan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, JO Permenaker Nomor 19 Tahun 2012, JO Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 yang memberi batasan pada perjanjian jasa penyedia pekerjaan. Jenis pekerjaan dibatasi hanya untuk pekerjaan penunjang, non-core business, yakni terbatas pada usaha pelayanan kebersihan, usaha penyedia makanan bagi pekerja, usaha tenaga pengamanan, usaha jasa penunjang di pertambangan atau perminyakan, serta usaha penyedia angkutan pekerjaan. Bagaimana hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing? Hubungan kerja antara perusahaan outsourcing dengan pekerja outsourcing dapat didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ketentuan ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyebut perjanjian kerja hanya menggunakan PKWT. Meski kemudian mengenai hal ini telah dicabut oleh putusan MK Nomor 27 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2012, kemudian diterbitkan Permenaker Nomor 19 Tahun 2012 JO Permenaker Nomor 11 Tahun 2019 yang dimaksudkan untuk merevisi aturan outsourcing sesuai putusan MK. Bagaimana hubungan kerja antara perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing? Meski sehari-hari pekerja outsourcing bekerja di lokasi kerja perusahaan pemberi kerja, namun pekerja outsourcing tidak memiliki perjanjian kerja langsung dengan perusahaan pemberi kerja. Perlindungan pekerja, upah, dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta bila di kemudian hari terjadi perselisihan yang timbul, menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing. Bagaimana perlindungan upah bagi pekerja outsourcing? Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, perlindungan terhadap pekerja atau buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja, serta perselisihan yang timbul dalam perjanjian kerja antara perusahaan alidaya dengan pekerjanya dilaksanakan sekurang-kurangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya. Sesuai dengan ketentuan yang dimaksud, yakni pada pasal 23 ayat 3 PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang menyebut perusahaan atau pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Apakah hak-hak pekerja outsourcing menjadi tanggung jawab perusahaan pemberi kerja atau perusahaan outsourcing? Perusahaan alidaya atau outsourcing bertanggung jawab atas pemenuhan hak-hak pekerjanya, perlindungan pekerja, upah, kesejahteraan, syarat-syarat kerja, dan perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi tanggung jawab perusahaan alidaya, serta dapat diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di perusahaan alidaya sesuai pasal 66 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan pasal 18 PP 35 tahun 2021. Apa yang harus dilakukan oleh pekerja outsourcing apabila terjadi perselisihan? Apabila terjadi perselisihan antara pekerja outsourcing dengan perusahaan, maka hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya perusahaan alidaya atau outsourcing.
Hal ini tercantum dalam pasal 18 ayat 3. Lebih lanjut disebutkan bahwa perselisihan yang timbul dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Apakah pekerja outsourcing mendapat hak dan atau fasilitas yang sama dengan pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan? Pada pasal 66 ayat 4 Undang-Undang Tenagakerjaan 13 tahun 2003, sebelum dicantumkan bahwa dalam hal perjanjian kerja, perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan penyedia jasa kerja pekerja atau buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja atau buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan. Atau artinya, pekerja outsourcing yang tidak dipenuhi haknya oleh perusahaan outsourcing demi hukum harus memperoleh hak dan fasilitas yang sama dengan pekerja di perusahaan pemberi kerja. Akan tetapi, ketentuan tersebut telah dihapus oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Perlindungan pekerja atau buruh, upah, dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja pekerja outsourcing sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing. Oleh karena pemenuhan dan perlindungan hak-hak pekerja pada perusahaan outsourcing menjadi tanggung jawab perusahaan outsourcing, maka hal-hal seperti bonus, tunjangan, dan sebagainya merupakan tanggung jawab perusahaan outsourcing yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing, serta dalam peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama perusahaan outsourcing tersebut. Apa yang dimaksud dengan dalam hal pekerja outsourcing berstatus PKWT, maka perjanjian kerja harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja outsourcing. Pasal 66 ayat 3 Undang-Undang 13 tahun 2003 dan pasal 19 ayat 1 PP 35 tahun 2021 mengenal dalam hal pekerja outsourcing berstatus PKWT, maka perjanjian kerjanya harus mensyaratkan pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh. Apabila terjadi penggantian pengalihan alih daya dan sepanjang objek pekerjaan yang tetap pada pekerjaan tersebut masih ada pada perusahaan pemberi pekerjaan yang sama, pengalihan perlindungan hak-hak pekerja atau buruh itu artinya perusahaan alih daya yang baru memberikan perlindungan hak-hak bagi pekerja atau buruh minimal sama dengan hak-hak yang diberikan oleh perusahaan alih daya sebelumnya. Persyaratan pengalihan perlindungan hak ini merupakan jaminan atas kelangsungan bekerja bagi pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT dalam perusahaan alih daya. Apakah pekerja outsourcing juga berhak mendapatkan kompensasi dan atau pesangon apabila hubungan kerja berakhir? Perjanjian kerja antara pekerja outsourcing dengan perusahaan outsourcing dapat berdasarkan PKWT atau PKWTT. Oleh karenanya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pekerja outsourcing yang berstatus PKWT yang telah mempunyai masa kerja sedikitnya 1 bulan secara terus-menerus berhak mendapatkan uang kompensasi sesuai pasal 61A Undang-Undang 13 tahun 2003 JO pasal 15 ayat PP 35 tahun 2021. Demikian pula bagi pekerja outsourcing yang berstatus PKWTT berhak atas kompensasi PHK sebagaimana berketentuan pada PP 35 tahun 2021 pada bagian hak akibat pemutusan hubungan kerja pasal 40 sampai dengan pasal 59. Teman-teman, ini adalah sumbernya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu waktu kita untuk belajar bareng. Semoga hal ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama saya Budi di Rewata Channel. Terima kasih.